kasih yang luar biasa kepada Kebon Pasinaon. Dan pada kesempatan ini secara simbolik launching buku saya ini saya akan memberikan kepada Taman Baca Ibnu Hajar untuk menerima buku ini. Bu Ida ini penggerak literasi yang luar biasa dan tidak henti-henti saya kagum. Bu Ida tetap prokes tapi kita berdekatan. Ketika pertama kali saya melihat Pak Nin itu begitu luar biasa sekali. Tapi saya tetap tidak gurun karena pasti di belakang Pak Nin itu ada perempuan yang lebih luar biasa. Ternyata perempuan di belakang Pak Nin itu adalah perempuan yang selamanya akan membawa kedamaian, tentrem, lestari. Luar biasa. Dan Pak Nin perlu tahu bahwa yang saya kagumi dari Ibu Tentrem itu bukan hanya ayam tentremnya, tapi beliau adalah guru eksak yang artinya memakai otak kiri, tapi di seni juga memakai otak kanan. Jadi perempuan yang bisa memakai otak kiri dan otak kanan seimbang itu jarang sekali. Dan ini Ibu Tentrem luar biasa. Saya berkali-kali kagum pada Ibu. Jadi memang hari ini kita perempuan-perempuan memang harus bicara. Dan terima kasih suatu kehormatan ketika saya diminta kehormatan untuk menerima buku ini luar biasa. Ini pertama kali saya mendapat kehormatan PBM ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman dan luar biasa itu insya Allah membuat kita bahagia, membuat kita kata Pak Nin gembira. Nah ini ketika Pak Nin setiap saat teman-teman datang ini insya Allah akan meningkatkan imun kita semua karena kita bertemu dalam kebahagiaan. Sekali lagi Ibu Tentrem terima kasih, semoga sukses dengan buku-buku yang akan datang dan tetap semangat dan percekkan semangat dengan juga ke saya supaya saya suatu saat bisa menulis karena ini saya paling malas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh pembawa acara ini ajangnya atau acaranya dari perempuan gitu ya. Alhamdulillah saya ditemani dua laki-laki. Nah, ya. Tapi saya cukup minder, yang dua ini tubuhnya atletis semua ya. Mungkin six pack saya circular pack ini. Baik, mohon maaf. Nah, tadi kita sudah saksikan monolog perca-perca tadi disutradarai oleh Mbak Onet. Saya yakin semua yang hadir di sini, sahabat-sahabat maupun murid-murid maupun teman berproses, pasti semua sudah mengenal dengan Bu Tentrem Lestari. Tetapi tak ada salahnya sebentar saja saya bacakan tentang biodata Bu Tentrem Lestari. Tentrem Lestari lahir di Magelang 5 Juli tahun 1968. Tahun 1987 ia kuliah di IKIP Semarang, jurusan biologi. Nah, catat ya, biologi. Setelah lulus D3 IKIP Semarang, melanjutkan S1 di UT tahun 1999 dan menyelesaikan pendidikan S2 jurusan teater bioscience. Oh, enggak ada teaternya. Bioscience di UGM tahun 2010. Selain sebagai guru biologi, juga aktif di teater sekolah maupun di Sanggar Teater Mendut Institut Magelang. Selain itu, juga tergabung dalam Forum Sastra Magelang, Komunitas Film Sinema Mandiri, dan pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Magelang. Beberapa naskah drama atau teaternya: Balada Sumarah, monolog, pemenang 10 karya terbaik nasional tahun 2004, Di Bawah Lampu Merkuri tahun 2004, Layung Sore juara 1, naskah sandiwara bahasa Jawa, lalu Rembulan di Pucuk Duri Randu tahun 2008, Jalan Pintas 2008. Nah,
Patung Pahlawan 2014, Kumbakarna Gugat tahun 2017. Beberapa karya filmnya: Hari Ini Jono Tidak Sekolah tahun 2009, Dudu Perahu Deluang, juara 2 Festival Film Jawa Tengah tahun 2015, Anak Sangontari 2015, Simponi Rumah Kardus 2016, Menggusur Sayur dari Hutan Lindung Dieng. Puisi-puisinya dimuat di Tanah Air Mata tahun 2013, Antologi Puisi Kilometer 0 2015, Antologi Cermin Waktu tahun 2019, dan Taman di Seberang Ingatan tahun 2020. Ya, itu sekedar mengingatkan kembali bahwa betapa Bu Tentrem ini multi talenta, banyak sekali ya, apa-apa ditulis, apa-apa berkarya, apa-apa terlibat, dan itu itu hebat sekali ya. Maka saat ini kita dalam forum ini kita belajar kepada Bu Tentrem. Mungkin sebaiknya, meskipun tadi sudah di awal itu jenengan sudah menyampaikan tentang tadi itu motif untuk menerbitkan buku bingkai sketsa ini, jenengan katakan menertibkan administrasi. Yang kedua, meskipun menertibkan administrasi yang karena apa? Karena tadi jenengan katakan ditulis secara sembarangan dan tercecer, sering tercecer. Lalu yang ketiga, menebarkan spirit literasi. Nah, saya ingin jenengan kembali untuk mungkin bisa menceritakan sedikit tentang teater, mungkin juga proses kreatif jenengan, dan terkait dengan buku bingkai sketsa ini. Monggo, Bu Tentrem. Terima kasih, selamat malam semuanya. Ini pertanyaannya apa ya, Mas Gus? Kalau bicara tentang proses kreatif, genre kreatif ya, Mas. What? Saya itu orang yang bisa dikatakan gumunan. Jadi kalau ada istilah Jawa, ojo gampang gumunan gitu. Kok saya nggak bisa ngikuti falsafah itu ya? Karena saya itu gumunan tenan ya. Ada sesuatu yang saya nggak bisa, saya nggak ada, saya nggak punya, saya belum pernah lihat sebelumnya. Itu mesti saya tuh gampang gumun. Dan saya kepo itu, saya kepengen tahu itu. Itu mungkin itu yang mendasari mengapa tadi itu kok ya nulis teater, ya nulis puisi, nyoba iseng-iseng bikin film gitu ya. Ya itu karena saya itu gumunan itu. Jan-jane nek pamane ditulis lho Mas, aku ya wis tau njajal matul bareng Mas. Sing urung tau ki menek klopo gitu. Itu jadi saya mungkin model yang seperti itu. Yang kedua gini mungkin menulis bagi saya itu rasanya saya akan mendapat plong. Jadi ketika saya menulis, yang saya cari itu plong itu. Dulu waktu saya masih kanak-kanak, saya itu suka curhat sama tulisan. Dan isi curhatannya misalnya minta duit nggak dikasih sama ibu gitu. Gelut karo kancane padu jodaan gitu. Nah, misalnya hal yang sepele. Ketika saya nulis itu rasanya plong. Jalan dengan saya berangkat dewasa yang saya tulis lain lagi, misalnya kayak gitu. Nah, saya dulu tuh kagum sama bapak saya almarhum itu termasuk yang suka nulis lebih sembarangan lagi dari saya. Jadi apa-apa ditulisi. Jadi dulu rumah saya itu banyak sekali tulisan. Di balik pintu ada tulisan notasi kerawitan tuh ya bapak, karena dulu di rumah itu sering untuk
latihan kerawitan ada seperangkat gamelan itu, kemudian Bapak suka menciptakan lagu, kemudian itu mesti ditulis, sak metu-metune itu ditulis, di balik pintu ada tulisan, kemudian di mana-mana itu ada tulisan, itu konsep tembang, konsep pidato. Kemudian saya dulu suka jadi korban Bapak. Kalau Bapak punya obsesi misalnya, Bapak itu nulis tentang kisah apa gitu ya, nanti Bapak dengan lobby-lobby tertentu gitu ya, entah itu di panitia Muludan, entah di forum apa itu, kemudian saya suruh baca tulisan Bapak gitu. Itu latar belakang keluarga saya seperti itu, yang mungkin saja itu bisa memberi atmosfer buat saya. Kemudian sejalan dengan sejalan dengan perkembangan pergaulan, kemudian ketertarikan saya itu di dunia teater. Jadi dari SD itu saya sudah suka pentas gitu ya, pentas kecil-kecilan, baca puisi gitu. Kemudian mulai SMA itu mulai ikut kelompok teater. Ada Mas Jideng nggak ya? Mas Jideng jadi rawuh nggak? Nah itulah orang yang mengenalkan saya pada dunia teater, itu Mas Jideng. Itu kak saya itu yang mengenalkan saya masuk sanggar teater. Nah di sanggar teater Akurat dulu itu saya ngerasa kakak-kakak senior saya itu wow banget kalau bikin naskah itu, dan itu yang kemudian aku kudu iso ya, kata saya gumun, aku kudu iso ya. Seperti itu. Waktu kuliah saya masuk sanggar teater kampus, dan harus pernah nulis naskah dan harus pernah nyutradarai. Ketika jatuh giliran saya, waduh, mesti dibantai gitu. Nah ternyata pada waktu saya nyutradarai, saya nulis naskah saya pertama, pas senior saya itu ada acara laksa, wah alhamdulillah itu, jadi nggak ditonton sama senior saya selamat, nggak dibantai gitu. Itu waktu itu. Tapi pembantaian demi pembantaian itu pada akhirnya malah membuat saya rindu ya. Pada akhirnya saya belum juga nggak ditonton. Kenapa sih saya harus takut dengan karya saya? Wah dosa kok nek gawe karya elek gitu. Saya rasa kita harus berbuat apapun gitu, nggak masalah. Nah akhirnya keberanian demi keberanian itu yang kemudian membuat saya itu terus mencoba dan mencoba. Seperti itu mungkin Mas. Sesuai kentekan kosakata ya. Ya, matur nuwun Bu Tentrem. Ya itu tadi kita sudah simak Bu Tentrem sendiri mengeluarkan rahasia dapurnya ya, rahasia dapur proses kreatifnya. Nah pasti jenengan teman-teman di sini, kawan-kawan di sini sudah menyimpan pertanyaan-pertanyaan, tetapi kita lanjutkan dulu ke penerbit ini, karena di sini terkait juga dengan buku bingkai sketsa kumpulan lakon teater. Nah di balik penerbitan ini ada Mbak Wicah Yanti Rezeki. Nah kira-kira ada apa tuh Mbak Wicah, kok penerbit Tribi ini sampai bisa menerbitkan kumpulan lakon teater? Ya, sebenarnya saya sudah cukup lama mengadvokasi Bu Tentrem supaya mau menerbitkan karyanya gitu, karena saya sudah sangat sering melihat karya beliau dipentaskan tetapi belum ada wujud fisiknya gitu. Ini penyakitnya kan sama, kayak Gepeng juga begitu. Ketika akan pentas, menulis naskah, berproses, selesai pentas, naskahnya entahlah kemana. Jadi ketika orang tanya akan dipentaskan lagi, waduh mendio, itu kan mencari-cari. Nah, ini yang kemudian saya tertarik, ayolah diterbitkan begitu, dibukukan. Dan Bu Tentrem ini adalah seorang penulis yang membuat Tribi, penerbit kami itu memecahkan rekor menerbitkan paling cepat 2 minggu prosesnya Mas. Jadi selama 2 minggu itu Bu, naskahnya mana saja ini Mbak, tapi ada yang belum ada filenya itu Mas.
dikasih print out gimana Mbak? Sini saya bilang. Jadi tercecer kemana-mana begitu. Jadi dalam waktu 2 minggu saya juga memaksa percetakan supaya ini harus jadi. Kebetulan juga saya sampaikan di sini nggak apa-apa ya Bu Tentrem. Salah satu naskah di dalam buku ini diikut sertakan ke penghargaan Prasidatama dan alhamdulillah masuk nomine 3 terbaik se-Jawa Tengah. Ya. Pengumumannya nanti di bulan Oktober. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya juga bicara di sebuah forum, waktu itu di pameran lukisan. Buku Mas Dantos yang juga kami terbitkan waktu itu juga masuk nomine, belum tahu pemenangnya. Kemudian saya katakan ke teman-teman, ayo kita doakan supaya buku Mas Dantos bisa jadi pemenang, dan waktu itu jadi pemenang. Nah, malam ini juga saya minta teman-teman berdoa semoga nanti di bulan Oktober Bu Tentrem lah yang akan menjadi pemenang di antara 3 terbaik itu. Amin. Ini sudah didoakan banyak orang. Mudah-mudahan nanti betul-betul bisa terwujud. Jadi saya kira begitu Mas Agus, kilat, tapi saya sangat puas dengan hasilnya. Ya, kita tunggu nanti di bulan Oktober ada syukuran lagi, mungkin pentas lagi, tapi lebih meriah. Dan mungkin nanti teman-teman silahkan menunggu provokasi dari Bu Wicah ya, provokasi menerbitkan karya. Mas Gepeng sudah sebenarnya ya. Nah, dari sisi buku sudah menyampaikan. Nah, sekarang saatnya untuk kaitannya dengan lakon-lakon, naskah teater, karya-karya teater dari Bu Tentrem Lestari. Ini saya minta kepada Mas Mahmud Al-Qodri dan Mas Gepeng, mungkin nanti bergantian gitu. Bagaimana menurut jenengan melihat menilai karya dari Bu Tentrem Lestari? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun wal kolami wa manyasturu. Itu Bu ya. Demi apa yang kamu tuliskan. Pertama-tama saya sebenarnya tidak begitu atau belum lama kenal Bu Tentrem. Tapi kalau Pak Nindito ini adalah guru saya, senior saya di Asdrafi. Saya nggak nyangka di balik Pak Nindito itu ada wanita yang ternyata juga seorang penulis. Ini saya kaget, malah lebih produktif Pak ya. Akhirnya saya ikuti perkembangannya yang populer Bu Nindito ya. Nah, saya lihat Pak Nindito itu sekarang seperti pegawan yang memotivasi gitu. Ini satu kerjasama yang baik. Pak Nindito itu lebih nyaman di belakang layar, memberikan spirit, sementara Bu Tentrem yang demikian eksekutif. Ini luar biasa. Kemudian selanjutnya saya kenal Bu Tentrem ketika naskahnya dimonologkan di Royal House. Pertama saya kenal teman-teman Muntilan yang luar biasa. Saya berpikir karena saya hidup di lingkungan teater, saya juga sekolah di teater. Biasanya kalau anak-anak Asdrafi kalau menghafal naskah itu sampai pusing karena pikirannya kemana-mana. Tapi saya lihat teman-teman Muntilan, terutama perempuan ini menghafal demikian panjang sekali, dia bisa enjoy, bisa mengalir, dan bisa hafal sampai titik komanya itu. Ini kemudian saya berpikir, ini potensi yang luar biasa di sisi memorial. Karena kalau memorial itu kuat, artinya tinggal mengaktingkan gitu kan. Saya nggak tahu bagaimana rumusnya, mungkin Pak Nindit atau siapa yang biasa melatih di sini. Tapi itu yang tadi saya dengan Bu Rina juga mikir, kok hafal sekali, panjang sekali. Ini saya belum menemukan jawaban, karena setiap latihan itu kan punya model yang berbeda, punya teknik yang berbeda, kemudian punya cara yang berbeda. Lalu saya berpikir curiga, apakah kan ini biasanya teman-teman Muslim, saya juga Muslim, itu biasa menghafal Al-Quran gitu kan. Hafid itu sampai 30 juz, sampai hafal titik komanya, apalagi coba naskah. Saya berpikir
gitu. Saya nggak tahu spirit apa, tapi yang jelas saya sedikit menilai bahwa ini ada TBM, literasi, di mana orang mengenal bagaimana sebuah teks atau naskah selalu dikunyah setiap saat, kemudian disiarkan. Teater menyertai. Ini satu komposisi yang sangat luar biasa. Ada satu, kalau buku dalam konsep saya, buku akan mencari pembacanya sendiri. Jadi itu saya yakin sekali, apalagi di zaman sekarang ada abad virtual begini, perubahan peradaban sudah berubah, tidak mungkin mundur, akan maju terus. Itu saya kira orang akan terpaku pada membaca. Antara pertemuan fisik dan membaca atau melihat itu nanti akan banyak melihat dan membaca. Pertemuan fisik mungkin akan berkurang. Nah, ini memungkinkan bahwa seorang penulis, seorang penggarap virtual, teater virtual atau teater live begini itu akan memungkinkan akan menjadi konsumsi yang paling tepat pada masa akan datang. Artinya kalau saya sedikit menilai pertunjukan ini pertunjukan yang mahal karena pertunjukan bisa meruang di tengah ruangan kampung, lingkungan yang bukan gedung pertunjukan gitu kan. Bedakan kalau gedung pertunjukan di mana penonton sudah diseremonikan, ditata, biasanya yang datang yang selera teater, yang punya keinginan melihat teater langsung. Tapi di sini orang yang nonton belum tentu dia ngerti teater, tapi dia bisa terlibat. Ini lebih sulit. Jadi kalau menurut saya menggarap teater di panggung yang kami lakukan di gedung-gedung Jogja, sama di sini harus di sini, karena di sini harus bisa tontonan itu bisa diterima oleh semua kalangan. Ini yang tidak mudah buat sutradara. Makanya saya hormat buat sutradaranya, juga penulisnya. Kebetulan Bu Tentrem ini saya lihat karena saya juga ikut memberikan statement bukunya. Saya baca berapa kali, termasuk Bobo Karno, termasuk Sumarah dan lain. Bu Tentrem ini seorang eksploratif. Dia wanita yang sangat jeli melihat sisi-sisi sosial. Saya juga penulis, saya nggak mampu. Saya biasanya melihat di sisi filsafatnya saja atau sisi simbolik yang biasa saya lakukan. Dan saya kalau realis mungkin tidak mampu karena observasi saya kurang cukup. Tapi Bu Tentrem karena mungkin dia ibu rumah tangga, banyak melihat dari sisi paling belakang, itu mungkin dia sangat detail melihat sisi sosial. Saya nggak bayangkan kalau aku harus menulis tentang adegan perca tadi ya, orang penjahit nggak punya pengalaman bagaimana kalau usaha wanita gitu kan. Tapi Bu Tentrem bisa sampai tentang HP, WA, pandemi semua diungkapkan. Dan satu hal lagi dramatik yang digarap Bu Tentrem itu udah kena. Jadi setiap kalimat, setiap kata itu pasti ada jawaban sisi konfliknya terus menerus gitu. Jadi penonton mendengar tidak bosan karena akan ada suspense yang akan disampaikan. Artinya kalau ini sebuah naskah monolog, Bu Tentrem jelas kalau dia menang wajar karena saya kira juri juga punya standar itu. Juri yang formal saya katakan, karena saya kan separuhnya tidak formal, kontemporer gitu kan. Juri formal itu terutama yang dari dedikator, seorang pendidik itu biasanya akan dilihat dedikasinya, edukasinya, kemudian juga tujuannya. Kalau seni bebas kan biasanya lebih ke sensasinya itu. Artinya saya percaya bahwa kalau Bu Tentrem menang sangat wajar. Satu, kematangannya, latar belakangnya. Cuma tadi saya sedikit memberikan tambahan, tidak ada keniscayaan. Ini sebuah keniscayaan bahwasanya seorang eksak itu sebenarnya awal sejarah seorang seniman. Di seniman awal sejarahnya dalam konsep filsafat itu justru seorang eksak. Leonardo da Vinci eksakta, Al-Ghazali eksakta. Semua tokoh-tokoh dunia yang seniman itu sebenarnya dari eksak. Tolstoy, Dr. Margate itu dokter, kemudian Boris Pasternak itu dokter. Jadi semua tokoh Taufik Ismail dokter hewan. Jadi artinya sebenarnya seniman itu berangkatnya harus logisnya harus kuat. Seorang musisi tanpa menguasai logika dia nggak bisa buat partitur gitu. Jadi ini ada semacam persepsi yang salah di masyarakat kalau seniman itu serba imajinatif gitu. Padahal seniman itu harus kuat logikanya karena kalau teater harus logis, konflik harus logis, lukis harus logis gitu kan. Kalau tidak logis kupingnya kebesarannya nggak enak gitu kan. Artinya sebenarnya logika itu bagian dari unsur pertama seni. Ini saya hanya sedikit menambahkan aja. Jadi otak kanan otak kiri kan sudah di sisi medis, di logisnya, tapi fungsi ekspresinya logika yang paling depan. Ini saya sudah menambahkan bahwa teman-teman ini saya kira karena logikanya kuat, dia menghafal kuat karena dia logika. Kalau nggak punya logika dia nggak kuat karena mudah terbang hayalannya.
Saya kira garis besar itu, kalau saya sedikit mengkritisi barangkali karena permainan ini luar biasa, memorinya, hafalannya kuat, barangkali akan lebih bagus kalau teman-teman dari artistik menggarap lampunya, panggungnya disentralkan, kemudian tata ruangnya standar ini. Artinya potensi pemain yang sangat luar biasa, naskah luar biasa, kalau diiringi dengan stage yang luar biasa, mungkin tambah sedikit lampu yang mungkin Mas Gepeng ini yang tanggung itu nanti mungkin akan lebih apa ya, lebih ya itu teater, itu lebih teater itu. Kalau kemudian istilah-istilah itu ke depan tidak begitu akan diributkan, ada monolog, ada women play, ada apa namanya, ini sebenarnya sudah teater ya, cuma jenisnya monolog. Kalau monolog biasanya yang saya tahu di mana-mana konvensinya adalah dia tidak banyak menggunakan barang realistis. Ini tadi ada mesin jahit, ada benda, tidak ada yang disimpulkan, tidak ada dimanakan, seakan-akan diverbalkan apa adanya. Ini sebenarnya teater. Tapi itu tidak ada masalah, sebenarnya yang penting naskah itu sudah dibawakan oleh seorang aktornya, kemudian disampaikan dengan bagus, menonton surprise, itu interaksi. Jadi subjek dan subjek bertemu. Saya kira sebagai tontonan hari ini sudah sukses. Bu Nindit naskahnya juga sangat komunikatif. Kesimpulannya bahwa hari ini saya melihat tontonan teater yang sangat luar biasa. Kami datang di jauh akan bawa rohani itu. Kan datang nonton seni kan harus pulang membawa rohani yang besar gitu kan. Kalau sekedar nonton yang tidak mendapat apa-apa, hanya dapat capeknya. Tapi semuanya tetap ada manfaatnya. Saya kira sementara itu dulu, garis besarnya itu tadi, bahwa saya kesini hanya Pak Nindit sore tadi nelpon mendadak, suruh bicara, bingung bicara apa kan. Tapi karena dia senior saya akan hormat, mentah hujan badai pun tak akan datang. Itu Pak Nindit. Karena 2 kali yang lalu saya nggak datang kan. Saya kira itu, maaf kalau ada kurang tepatnya, kira-kira begitulah yang bisa sampaikan Mas. Terima kasih. Ya, matur nuwun Mas Mahmud Al-Badri. Selanjutnya monggo Mas Gepeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi malam hari ini luar biasa. Meskipun tadi saya sempat terlambat, tapi saya bisa menikmati 3/4 dari pertunjukan ini. Dan bagus, dan memang harusnya tampilan-tampilan pertunjukan dari naskahnya Mami Tentrem itu ya memang harusnya memang bagus, dan malam hari ini ya memang berkorelasi begitu. Saya melihat begini, Mami, ketika misalnya salah satu naskah dari Balada Semarang yang kemudian menang di festival apa itu nih, Peksi Minas ya, terus kemudian banyak juga digunakan oleh kawan-kawan teater untuk festival-festival, event-event festival teater, terutama monolog, itu banyak digunakan naskah ini bukan tanpa alasan. Karena dengan latar belakang Mami Tentrem ini yang adalah seorang, dulunya adalah aktris begitu ya Mami ya, aktris favorit di zamannya loh nih. Dan saya lama dengan beliau menjadi murid beliau juga, melihat bagaimana ketika beliau menyutradarai pemain-pemainnya akan menjadi bagus, akan menjadi aktor kuat karena latar belakang beliau yang adalah aktor. Maka tentu saja itu akan memberikan ruh dalam setiap tulisan dari naskahnya, karena latar belakang Mami Tentrem dalam membuat naskah tentu saja kan untuk memang benar-benar untuk urusan pertunjukan. Nah, akan kemudian tidak akan lepas dari bagaimana mengaplikasikan keaktoran di atas panggung, yang kemudian baik dari diksi, baik dari ruang imajiner keaktoran dan seterusnya pasti akan masuk di dalam penulisan itu. Nah, maka
tidak salah ketika kemudian naskah-naskah Mami Tentrem ini kemudian bisa sedikitnya mencetak atau membentuk aktor yang kuat, maka akan sering banyak dipakai naskah ini. Ya, contoh salah satu naskah yang sering sekali dipakai, kita bisa browsing di internet, itu ya Balada Sumarah itu yang kesana kemari dipakai. Kalau ada event festival monolog begitu, ini menjadi naskah favorit disandingkan dengan naskah-naskah yang lain, misalnya Kaset Kita dan lain-lain gitu. Dan kalau saya melihat juga ada alasan kuat juga ketika pemilihan naskah-naskah, salah satunya itu naskahnya Mami Tentrem itu kenapa dipilih oleh kawan-kawan teater dalam hal ini. Salah satunya adalah alasannya banyak ruang yang bisa dipakai oleh kawan-kawan teater dalam hal ini, baik secara keaktoran, baik secara tata artistik yang bisa membebaskan multi tafsir, multi dimensi, begitu kan, bisa diungkapkan gitu. Contoh misalnya, sebenarnya dalam naskah ini pun tafsir dari ruang pertunjukan itu pun bisa sangat variatif. Kemudian ketika di pengadilan Balada Sumarang misalnya, itu juga banyak juga bisa diungkapkan ruang tersebut gitu kan, di luar keaktoran. Nah, kenapa alasan menjadi ketika menggunakan naskah itu menjadi aktor itu menjadi kuat? Ya tentu saja tetap ya peran sutradara ya, hanya kemudian ruh dari diksi naskah, terus kemudian ruang-ruang imajiner aktor yang diciptakan oleh naskah itu kan juga menentukan dari kekuatan aktor tersebut begitu. Kalau saya memandang seperti itu, maka saya beberapa kali menggarap untuk siswa maupun untuk kawan-kawan Balada Sumarah itu nih. Dan salah satunya memang dulu pernah juga sempat salah satu siswa saya dengan Balada Sumarah menjadi juara satu, menjadi aktor terbaik dan juara satu pertunjukan untuk festival tingkat pelajar di Semarang waktu itu. Itu spiritnya, karena itu tadi yang saya ungkapkan di awal tadi dari naskah itu. Gitu. Sebenarnya sutradara itu mempunyai kemudian cukup leluasa untuk menciptakan ide kreativitas di atas panggung dengan naskah-naskah itu. Saya kira begitu. Nah, ini informasi yang lagi digarap di Madura gitu. Ya memang ya tadi di awal saya katakan. Saya kira seperti itu dulu, Mas. Nanti mungkin bisa dilanjut kawan-kawan yang lain. Ya, matur nuwun Mas Gepeng, sangat menarik ya perspektifnya. Mas Gepeng memang mengenal, pernah dididik juga Bu Tentrem. Mas Gepeng beberapa kali ini tadi menyebut kata Balada Sumarah, dan memang agaknya saya membaca ini kuat sekali ya, dan saya pribadi itu sangat kagum, salut, karena Bu Tentrem ini baik dari naskah teater juga puisi, itu perspektifnya itu unik gitu. Selalu bisa mengambil perspektif yang unik lalu jadi tulisan yang bagus. Kalau di Balada Sumarah mungkin beberapa yang saya catat itu kan yang jelas adalah naskah tersebut menunjukkan keberpihakan dari Bu Tentrem terhadap isu-isu sosial kaitannya dengan orang Ciduan ya, orang-orang yang dicap merah oleh Orde Baru. Dan di situ juga yang menarik adalah Bu Tentrem ini guru biologi di pendidikan, tapi juga menyampaikan kritik terhadap dunia pendidikan kita. Ada kata-kata rumus-rumus yang hilang jadi rumus ngepel dan seterusnya itu. Dan itu bagi saya luar biasa,
kritik. Nah itu, jadi bagaimana seseorang dengan nilai tertinggi di SMA memiliki hafalan yang kuat akan rumus-rumus Archimedes, rumus fisika dan seterusnya, tapi ternyata dia lalu rumus-rumus tersebut lebur menjadi cucian, menjadi masakan dan seterusnya. Nah, ini lalu kaitannya sekarang kita membahas pertunjukan malam ini kepada Bu Onet, Mbak Onet dan Mbak siapa tadi? Konita. Nah, monggo silahkan berbagi sharing bagaimana jenengan berdua berproses menampilkan naskah malam ini. Monggo. Pertama kali saya ingin mementaskan perca-perca ini, naskahnya Bu Tentrem. Yang pertama karena perca-perca ini isinya satu pandemi itu tadi, dan ini pas banget. Mungkin suatu ketika berapa tahun lagi pandemi ini sudah berlalu begitu, akan tahu oh ada pandemi yang bikin orang tuh bener-bener kayak mati kutu gitu, kayak bener-bener nggak bisa hidup. Tadi di beberapa naskahnya Bu Tentrem dikatakan seniman-seniman tuh udah nggak punya panggung, terus tempat destinasi wisata ditutup dan lain sebagainya. Selama hampir kita ada di pandemi 2 tahun, hampir 2 tahun, anak-anak nggak sekolah itu menjadi hal yang luar biasa, mendasar menurut saya. Nggak sekolah loh. Kalau sekolah itu kan dasar banget. Kita itu dari kecil anak-anak tuh udah seneng banget ya. Kalau misalnya besok sedina gue sekolah itu menjadi kayak sekolah aja udah cita-cita gitu. Jadi bisa-bisanya sekolah tuh kayak berhenti begitu aja. Bagaimana di situ seorang Rohmi penjahit disampaikan oleh si Rohmi penjahit itu banyak hal. Dia menyampaikan tentang bagaimana anak sekolah di rumah hanya kerjanya tidur gitu. Seolah-olah Rohmi mau bilang ke gurunya, ada nggak sih kalau piagam penghargaan untuk anak-anak yang molornya paling lama kayak gitu. Gitu kan, karena biasanya anak-anak ya tadi disampaikan di naskah itu Bu Tentrem benar-benar bisa detail banget gitu, detail banget apa yang dilakukan anak-anak di rumah kalau nggak sekolah. Dia cuma kalau daring itu absen katanya ya kan, absen, setor nama, habis itu molor, dipanggil udah hilang dari meeting. Apalagi kalau misalnya gurunya, kebetulan saya guru gitu ya, on cam gitu, mereka udah kabur, nggak tahu kemana, sampai saya itu selesai pembelajaran hari itu juga curhat ini. Curhat itu udah nggak on cam, cuma beberapa aja yang on cam gitu. Jadi di situ benar-benar Bu Tentrem itu luar biasa menyampaikan diksi kena semua gitu. Simple semua yang disampaikan Rohmi itu simple tapi kena gitu, dalam semua gitu. Jadi saya ambil perca-perca pandemi. Kebetulan ini anak saya dari SMP ya, di SMP M+, kebetulan Gunung Preng. Terus sekarang di SMA 5 di Jakarta. Nah, kemarin mengikuti monolog juga gitu, sampai nasional. Terus ngobrol kita di WA, main kita perca-perca. Oke, gitu. Kemudian untuk cerita di balik layar, memang kebetulan tuh saya kalau guru kan bikin rapot ya, bikin rapot. Jadi waktu itu saya bilang, saya kerjakan rapot, kamu ngapalin. Kebetulan dia cerita, aduh kalau nggak ketemu tuh gimana gitu. Terus saya bilang, ya ngapalin kayak biasanya. Kata Pak Mahmud tadi, ya mungkin karena ngefek di hafalan Al-Quran gitu ya. Gitu, karena dia dulu juga store hafalan gitu. Jadi dia bilang berapa persen? 50%. Oke. Laporan ke Mami, berapa persen? 80%. Saya ketemu latihan langsung itu 3 kali, 4 kali tadi, 5 kali yang tampil. Gitu. Jadi 5 kali saja. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan dari kami menyampaikan perca-perca. Tapi ini luar biasa untuk anak saya banggain sendiri. Ya harus bangga gitu, karena luar biasa dia begitu cepat ngapalin gitu, karena dia langsung setor begitu, seperti dia setor hafalan gitu. Jadi setor
sudah sampai berapa. Kemarin ngobrol-ngobrol juga gimana cara ngafalin monolog gitu ya. Ada beberapa cara, ada teman-teman juga kalau monolog itu ada yang ditulis kembali. Ya, mungkin ini berbagi tips. Dituliskan kembali naskahnya per paragraf begitu. Kalau dia sudah bisa menuliskan kembali berarti dia hafal. Ada yang begitu. Ada yang setor gitu, setor. Jadi kalau dia nggak nyetorin, dia ngerasa kayak nggak ada yang ngawasin gitu. Tapi kalau setor, dia selesai. Dia setoran baru sampai misalnya sampai sini 3 gitu. Nanti setor lagi ke 5, ke 6, ke 7. Mungkin tuh berbagi tips gitu. Matur nuwun, selamat malam. Ya, terima kasih. Nah, di sini yang di panggung sudah semuanya berbicara dan saya yakin apa yang disampaikan oleh beliau-beliau yang di panggung ini pasti menimbulkan rangsangan pertanyaan. Mungkin ada yang belum tuntas bagi jenengan. Monggo silakan. Kawan-kawan sekalian, mungkin rekan-rekan, mungkin juga murid-murid, monggo silakan. Dan mohon maaf sebutkan nama karena saya termasuk orang yang baru. Saya di sini paling cuma kenal Pak Dadi ini sama Pak Darmono. Nah, monggo silakan. Tapi ya monggo. Saya penasaran dengan kalau ada seseorang lalu ada woman behind the man. Saya pengen tahu man behind the woman. Saya pengen tahu bagaimana Pak Nindito ini menemani Bu Tentrem dalam tanda kutip berproses adu argumen atau mungkin latihan teater dengan piring-piring di rumah. Saya penasaran bagaimana Pak Nin ini menemani Bu Tentrem berproses. Monggo Pak Nin. Nah, bagaimana saya menemani seperti yang lain-lain juga. Padu itu lebih banyak daripada akurnya. Masalah kecil itu padu. Masalah puntung rokok abu di mana-mana wis padu. Kamar mandi bau rokok wis padu. Kabeh jandane. Cuman yang enggak padu itu cuma apa ya? Ketika tanggal muda. Itu enggak padu. Manusiawi ya kan kayak gitu. Tapi ya sudah kesini-sini ya sama aja kan gitu. Kadang-kadang kalau dia nulis, saya juga sering nulis gitu ya. Yang muni-muni itu. Kalau saya nulis itu saat ketemunya kertas, saya kalau di komputer gaptek gitu. Ngetik-ngetik itu kadang sering wis dadi sak blok hilang. Belum di-save. Kadang wis dadi gitu kan. Saya kan gaptek minta tolong tuh. Minta tolong itu tolong disimpeni. Yang mana? Enggak ada kosong. Loh, tapi tak ngetik sampai berjam-jam itu mana? Hilang lagi enggak. Ceritanya apa tadi? Ambo aku ora ngerti. Jadi ya kayak gitu-gitu aja gitu. Kalaupun dia bisa nulis tuh, dia sak karepe DE gitu ya. Janjane ya memang apa ya? Kadang-kadang cuma kasihkan saya iki tulisannya piye. Saya bilang, "Oh, elek." Diwaca wae wong wis ono elek gitu kan. Ya kayak gitu itu, ya. Jadi ya seperti yang lainnya seperti Pak Dalimin, Pak Man, ya Yunah itu kan. Ya sama-sama aja kan kayak gitu. Jadi mungkin saya nggak ngerti ya, mungkin ya dia juga bekerja, mungkin ya hawa di luar juga yang merasuki dia juga saya nggak ngerti. Saya sering ngompori itu loh. Kalau dia pagi-pagi pakai seragam, ngopo nggak seragam? Dihapusi kok gelem-gelem wah kayak gitu. Bisa kompor-kompor ya gitu. Saya pikir ya enggak istimewa amat kan. Ya biasa-biasa aja lah. Kalaupun dia berkegiatan ya memang ya mungkin di rumah itu ya sering banyak anak-anak main, ngobrol hari-harian ya biasa aja, nyanyian, gasak-gasakan gitu.
di teman-teman yang lain juga mungkin ada endapan-endapan itu seperti itu, gitu loh. Seperti peristiwa malam ini lebih banyak apa ya, lebih banyak kemerungsungnya daripada santainya gitu. Iki arep dia pak kayak ambo sak karepmu gitu. Duene apa? Duene tampah atau kudu gambar ya tukang artis itu kok. Sak ketemu cat digambar. Pripun iki Pak? Wis apik. Mbok abang-abang dikritik opo-opo memang apik-apik. Ada di wis apik timbangane ora ya toh. Ya lebih banyak kayak gitulah. Jadi saya membiarkan anak-anakku tumbuh. Jadi saya tidak memaksakan pohon jambu berbuah mangga ya. Pohonnya buah semangga, daun sirih, ya kok begini, kok begitu ya rampung-rampung gitu kan. Pohon jengkol biar aja jengkol lah. Pete ya pete wae gitu kan gitu. Kirik ya kirik wae, akhirnya arep diwedhus ora iso. Nggih, itu aja menurut saya gitu. Nggih, matur nuwun. Ya, natural. Oh, ini Mbak Rina mau bertanya nih. Moga. Ya, mumpung dekat saya bertanya pada aktrisnya yang monolog ya. Itu hebat sekali ya, paragraf yang panjang-panjang. Bagaimana teknik menghafalnya, kemudian terbagi bagaimana atau pas di setting apa untuk menentukan apa cara menghafal paragraf itu dan berapa lama itu sampai mengendap dan memvisualisasikan dengan bagus. Ternuwun sangat atas pertanyaannya. Jujur kalau misalnya saya melihat set itu baru tadi siang. Iya, jadi semuanya itu kayak masih visualisasi di kepala gitu. Untuk teknik sendiri sebenarnya ya nggak ada yang khusus-khusus. Tadi sudah disampaikan dengan Ibu Sutradara kita juga kalau misalnya mungkin karena kebiasaan suka setoran, menghafal. Kalau saya sendiri itu setoran, tidak dengan teknik, mungkin ada yang bilang menulis seperti itu. Karena di SMA juga waktu ada lomba monolog ya saya hafalin dengan setoran. Kalau ya saya istilahnya saya ulang-ulangi terus. Kalau misalnya pemanasan, latihan, olah vokal sekalian keluarin, sekalian coba dialognya kayak gitu. Mungkin itu saja. Oke, matur nuwun sangat. Ya, masih ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus dan semuanya. Saya kagum sekali dengan Bu Tentrem. Ingin meniru beliau, guru biologi, akan tetapi sangat pandai untuk berteater. Nah, saya dalam kehidupan sehari-hari sering mengajarkan memfragmenkan drama. Nah, di dalam kelas anak-anak yang aktif itu bahkan goleng-goleng, naik meja, membakar kertas dan sebagainya. Itu yang super aktif. Nah, yang pendiam disuruh bertanya, memfragmenkan drama, hanya bertanya siapa namanya, berkenalan, itu malu sekali. Jadi ada dua, yang satu super aktif, guling-guling dan sebagainya, yang satu sebagian tidak bisa bicara, malu sekali kalau di depan kelas disuruh main drama. Nah, ini dasar-dasarnya itu bagaimana supaya mereka itu yang malu tidak begitu malu, yang super aktif bisa ditata dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tentrem, monggo menanggapi. Nggih. Matur nuwun Bu Anis rawuhipun. Pertanyaannya membuat saya sepertinya nggak bisa menjawab Bu Anis. Mengapa? Karena saya tidak sesabar Bu Anis.
terus terang saya nggak sabar dulu, kurang sabar mungkin ya sebagai guru. Mungkin murid-murid saya yang pernah terutama berproses di teater itu tahu ya kalau saya nggak sabar gitu ya Din ya. Iya. Itu sejujurnya begitu Bu Anis. Tapi pengalaman saya begini, ketika anak-anak itu berproses di teater, saya bicara sama mereka. Teater itu kerja kolektif. Kita ini komunal. Tidak ada yang moncer sendiri. Semuanya berperan penting. Kalau anak itu memang tidak bisa langsung menjadi aktor karena faktor-faktor yang lain ya, saya katakan lagi, saya jujur, saya itu nggak sabar, orangnya kurang sabar gitu. Jadi di proses itu mesti saya mengcasting anak yang ya udahlah, ini cepet nih tak garap ini cepet nih tak garap kayak gitu. Tapi saya memberikan motivasi bahwa tidak mungkin semuanya jadi aktor utama gitu. Peran apapun dalam sebuah proses produksi itu penting. Nah, sejalan dengan waktu ketika berproses, mereka belajar. Mereka itu saya amati, mereka belajar sendiri. Yang tadinya itu ngurus kostum, kemudian mungkin bantu-bantu di properti, lama-lama juga kepengen mendapat tepuk tangan kan gitu ketika dia main di panggung. Nah, dorongan-dorongan itu yang membuat mereka punya motivasi, aku harus berani, aku harus bisa gitu. Teater itu membuat kita smart, setuju nggak? Teater itu membuat kita smart. Mengapa? Karena semua elemen di dalam proses produksi teater itu membutuhkan kecerdasan untuk berproses dimanapun. Kalau seorang penarik layar itu tidak bekerja dengan smart juga, pertunjukan itu tidak akan jalan. Tadi Mas Mahmud membisiki, besok musiknya, lampunya, ya Mas nanti ada cerita di balik itu. Ya. Itu biasanya kita kita agak detail, lumayan detail itu Mas ya, seperti itu. Dan saya mengajarkan anak-anak, dimanapun kamu perannya, kamu harus tanggung jawab, harus profesional. Nah, begitu Bu Anis. Jadi teater bisa menjadi jalan agar anak itu punya percaya diri, anak itu smart. Itu aja Bu Anis nih. Saya pun jujur nih Bu Anis, saya tidak sesabar Bu Anis nih. Tapi kalau sama suami saya sabar. Saya mau cerita ini ya. Suatu ketika anak Win, saya lupa tahun berapa, anak buahnya Haji Habibie, adik-adiknya mungkin adik, itu meminta saya untuk main di film mereka. Ya, terus janjiannya itu di sekolah, tapi jamnya itu tidak sesuai. Saya sudah nunggu, teman-teman sudah pulang kok nggak datang gitu. Belum seperti sekarang ini ya komunikasinya ya waktu itu. Akhirnya setelah lama itu anak itu menghubungi saya, "Wah Bu, kita kehujanan, kebetulan kita juga mencari aktor laki-lakinya itu dapatnya orang Magelang juga. Nah ini sekarang sedang ngiyep di dalamnya beliau, nanti kalau nunggu terang nanti saya datang." Terus waduh, saya ini udah kesorean banget, ini saya mau pulang aja. Nanti kita ketemu, saya kasih alamat saya aja ya Dek ya, kita ketemu di rumah gitu. Kemudian saya kasih alamat, loh ini saya juga sedang di alamat ini gitu. Jadi ternyata mereka tidak tahu kalau saya sama Pak Nindito itu suami istri itu. Jadi pemainnya cuma 2 orang, tapi
yang tim itu mencari aktor laki-laki, yang satunya mencari aktor perempuan gitu. Kehujanan, ketemu dengan Pak Nindito di rumah, tapi janjian saya di kantor dan saya nggak sabar menunggu, saya mau pulang deh, udah sore ketemunya di rumah saya aja gitu. Itu cerita yang mungkin pernah saya alami berdua. Tak penting ya. Untuk closing, saya cuma ini pesan sponsor. Ini buku bingkai sketsa kumpulan lakon teater. Ini tebalnya lumayan, 116, iya, 116 halaman, dan saya yakin tidak akan rugi untuk membaca dan membeli buku ini. Balada Sumarah, lalu ada lagi apa nih, Kumbo Kano Gugat, lalu Pintu-Pintu Tan Ayu. Nah, betul-betul naskah yang kaya dan kuat. Monggo kalau jenengan kawan-kawan berminat bisa membeli, dan juga mungkin bisa mengabarkan ke kawan-kawan yang lain yang suka dengan teater dan seterusnya. Untuk closing statement saya kembalikan ke Bu Tentrem lagi aja ya. Bu Tentrem, ini untuk yang terakhir, monggo. Jenengan sudah sedemikian jauh dan pasti masih akan berjalan. Film sudah, sastra sudah, teater jelas, guru ya. Nah, sebetulnya harapan apa yang masih jenengan simpan yang belum terwujud, atau mungkin dalam bidang teater saja ya? Kalau yang bagian kerumahan mungkin nanti dengan yang dalam teater ini sebetulnya masih ada enggak sesuatu yang belum jenengan wujudkan, dan mungkin masih akan jenengan tempuh, masih jenengan ikhtiarkan? Monggo. Saya rasa banyak yang belum saya capai di teater, karena teater itu jalan yang sangat panjang buat saya, dan saya baru menempuh entah sepersekian jalan itu. Saya masih akan terus berjalan di teater ini. Mohon doa restu sampai Allah memberikan usia kepada saya. Salah satu obsesi yang belum terpenuhi itu saya menggarap teater anak. Itu saya belum pernah merasa puas dengan teater anak-anak. Beberapa pengalaman ketika saya mengajar anak-anak, ketika mendongeng gitu ya, itu anak-anak itu luar biasa itu sebetulnya ya. Dan saya punya harapan, saya pernah ngobrol sama Mbak Wica ya, Mbak, saya mau bikin naskah teater anak-anak nih Mbak ya. Next proyek saya selanjutnya, saya mau bikin naskah untuk anak-anak. Karena melalui teater seperti kita yang diungkapkan oleh Mas Mahmud tadi, dari pengalaman proses di teater itu banyak hal, pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau dalam tanda petik kesannya orang teater itu terlalu benteot dengan hal-hal yang kurang perlu dipikir gitu, kesannya itu beler, kesannya itu enggak. Teater itu bikin semardaan dan akan bikin kita ketagihan. Teater itu candu. Itu saja Mas.